Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi ke pembahasan One Piece nih, Rek. Sambil nunggu chapter terbaru rilis yang mungkin masih 1 minggu, 2 mingguan lagi, Rek. Kali ini Mr. K bakal coba mengungkap tentang salah satu kekuatan dari Holy Knight yang menyusup ke Pulau Elbaf. Pasalnya, ngelihat dari bagaimana interaksi mereka dengan salah satu raksasa penjaga yang ada, harusnya kita udah bisa menerka-nerka apa kekuatan yang dimiliki olehnya. Penasaran kan kira-kira apa kekuatan yang dimiliki oleh salah satu Holy Knight itu, alias cewek Holy Knight? Tanpa banyak cing-cing cuing gak jelas, monggo enjoy the kontennya, ge. Let's go. Chapter 1135 mengungkap salah satu tujuan kedatangan dari Holy Knight ke tanah Elbaf yang ternyata mencari keberadaan dari Loki. Namun yang menarik adalah, orang yang datang bersama dengan orang mirip sama Shanks, dialah orang yang pertama kali membuka pembicaraan dengan salah satu raksasa penjaga. Nah, kenapa momen itu menjadi penting? Ya, karena ada 3 hal yang bisa kita jadiin clue dari momen itu, Rek. Well, kita coba breakdown satu persatu ya. Pertama, di momen sebelum para penyusup dan penjaga raksasa ngobrol, di situ kita tahu kalau gak ada yang aneh dari tampilan para raksasa yang ada di sono. Cuman setelah salah satu Holy Knight menyerang satu raksasa dan sang raksasa terjatuh, ada satu perbedaan yang mencolok saat sang raksasa berteriak kesakitan. Ya, kalau kita perhatikan lebih detail lagi ya, di beberapa bagian tubuh raksasa itu tiba-tiba aja muncul semacam perban di area tangan dan kakinya. Padahal kalau kita bandingkan di momen sebelumnya, perban itu tuh gak ada di desain karakter si raksasa di awal. Nah, yang menarik kita tahu kan, sejak kemunculan perdananya, orang yang datang bersama orang yang mirip Shanks ini ya, memiliki wajah yang dipenuhi oleh perban. Apakah ini sebuah kebetulan? Tentu saja tidak. Sang raksasa menjerit setelah terkena serangan dan di momen yang sama ya, perban melilit tubuh dari sang raksasa. Dan itu harusnya menjelaskan kenapa sang raksasa penjaga bisa teriak kesakitan, Rek. Dari sini kita tahu harusnya kekuatan dari orang itu ada kaitannya dengan perban. Akan tetapi kira-kira makhluk apa yang memiliki hubungan kuat dengan perban? Ya, kalau kalian ingat ada satu makhluk mitologi yang cukup cocok dengan kekuatan itu, apalagi kalau bukan mumi. Dalam mitologi ya, mumi dikenal sebagai mayat yang diawetkan dengan kain perban. Tapi dibalik itu ya, mumi juga sering digambarkan memiliki kekuatan magis seperti kutukan atau kemampuan mengendalikan perban untuk menyerang musuh. Nah, momen ini memperlihatkan kalau Holy Knight itu mungkin memiliki kekuatan serupa, di mana ia menggunakan perban sebagai senjata sekaligus alat untuk melumpuhkan lawannya. Sekarang, kita coba bedah kalau kekuatan ini dihubungkan ketiga jenis buah iblis yang ada. Yang pertama, buah iblis tipe Paramecia, perban kutukan. Kemungkinan pertama, Holy Knight ini memiliki buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkannya menciptakan dan mengendalikan perban magis, di mana perban ini mungkin bisa melilit tubuh musuh, melumpuhkan mereka, atau bahkan memberikan efek kutukan yang melemahkan. Misalnya nih, perban ini bisa menyerap energi hidup dari targetnya, membuat mereka kehilangan kekuatan bertarung, dan tentu saja efeknya bisa sangat berbahaya, terutama jika digunakan untuk melawan raksasa seperti penjaga Elbaf. Yang kedua, Mythical Zoan model mumi. Kemungkinan kedua, kekuatan ini berasal dari tipe Mythical Zoan yang memungkinkan penggunanya berubah menjadi mumi legendaris. Dalam bentuk ini ya, ia mungkin memiliki kemampuan regenerasi tingkat tinggi, daya tahan luar biasa, dan perban yang bisa menyerang musuh seperti senjata mematikan. Kalau kalian tanya ke Mr. K, kekuatan buah iblis mana yang paling cocok sama kekuatan Holy Knight itu? Ya, jawabannya adalah tipe Mythical Zoan cocok banget untuk konsep ini. Mengingat mumi adalah makhluk mitologi dengan kekuatan yang sulit dijelaskan secara logika. Terakhir ada tipe Logia, material perban. Kekuatan ini bisa berasal dari tipe Logia yang memungkinkan penggunanya berubah menjadi material perban. Dalam wujud ini ia bisa menyerang dengan membungkus musuh menggunakan tubuhnya sendiri, atau bahkan menciptakan perban dalam jumlah besar untuk melindungi diri. Walau sebenarnya momen serangan dari salah satu Holy Knight itu belum terlalu jelas, maka kita pun masih belum bisa dibuat yakin sama jenis buah iblis apa yang bakal sesuai dengan kekuatan perban yang diperlihatkan bisa melilit dan menjatuhkan seorang raksasa. Tapi kalau ini Logia agak gak make sense sih. Kekuatan orang-orang yang dekat sama para Im-sama ini sebenarnya emang menjadi cukup menarik, Rek. Mengingat apa yang terjadi sama para tetua Gorose dan perubahan mereka, bahkan sampai kematian dari Saint Saturn, semua itu seolah saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tanpa ada sentuhan, tanpa melihat sosoknya, kita tahu bagaimana Saturn seolah terkena hukuman yang bisa membunuhnya secara instan. Padahal kalau dilihat-lihat ya, hal itu gak ada hubungannya sama sekali dengan kekuatan seorang di dekatnya. Apakah itu terjadi karena semacam perjanjian yang dilakuin? Ya, pertanyaan demi pertanyaan emang selalu muncul. Saking banyaknya misteri yang masih belum jelasin, apalagi tentang kekuatan buah iblis dari para orang-orang yang berada di dekat Im-sama. Secara kita tahu kan, kalau buah iblis bahkan dijadikan hadiah waktu di insiden God Valley.
Berarti, secara stok ya, harusnya pihak pemerintahan dunia emang memiliki cukup banyak buah iblis di sisi mereka. Yang mana nantinya, kalau ada orang-orang yang dianggap berpotensi ya tinggal dikasih doang. Karena jelas orang-orang itu akan menjadi amunisi kekuatan dari para pemerintahan dunia. Makanya menarik untuk kita nantikan penjelasan dari kekuatan-kekuatan mereka. Karena akankah ada hubungannya dengan bagaimana pihak pemerintahan dunia mencoba memonopoli kekuatan-kekuatan yang tersebar di dunia One Piece. Atau bahkan meski sudah ratusan tahun memerintah dunia, mereka tetap kesulitan untuk mengumpulkan berbagai macam kekuatan buah iblis untuk memperkuat pasukan mereka sendiri. Jadi gimana nih kalau kita coba balik tarik lagi, menurut kalian apa kekuatan yang dimiliki oleh Holy Next yang dipenuhi oleh perban itu? Apakah itu semua benar ada hubungannya dengan kekuatan buah iblis? Atau kembali ada semacam kekuatan yang belum dijelasin oleh Odachi? Di sisi lain, orang yang bersama dia atau orang yang dikatakan mirip sama Shanks, kemungkinan orang ini bertarung menggunakan pedang, walau gak menutup kemungkinan kalau dia bakalan tetap bisa memiliki kekuatan buah iblis. Pasalnya, kalau mau bikin sedikit mirroring sama kekuatan Shanks itu sendiri ya, Shanks kita ketahui gak memiliki kekuatan buah iblis, dan bisa aja saudara atau kembarannya itu malah digambarkan memiliki kekuatan buah iblis untuk memperlihatkan kontras perbedaan yang ada. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu nih buat konten kali ini, Kita tunggu aja bakalan ada kejutan apa lagi di chapter selanjutnya. Dan apa yang mereka cari dari orang seperti Loki. Apakah benar Loki ada hubungannya dengan pemerintahan dunia sehingga dia membunuh ayahnya sendiri? Atau malah itu semuanya dugaan yang salah? Manipulasi dari pemerintahan dunia. Iya, peperangan di Elbaf sepertinya emang gak akan bisa terhindarkan lagi. Jadi kita terus tunggu aja kapan puncak dari arc ini akan segera datang. So, see you next time. Adi Sekarang Melo, stay safe, one, salam Animedia.